Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 5? Kita ketemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia di tema 5 dengan judul ekosistem. KD 3.2 meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat mencermati teks non-fiksi, mampu menguraikan dan menuliskan pokok-pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan dengan benar. Menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Contoh teks non-fiksi, kita dapat menemukannya di surat kabar, di buku pelajaran, dan di buku pelajaran tematik atau Bupena ya, atau di buku pelajaran-pelajaran yang lainnya. Juga terdapat di buku tematik halaman 12. Menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Untuk dapat menentukan ide pokok teks, kamu perlu membaca teks dengan saksama. Menemukan ide pokok dan informasi yang didengar. Untuk menemukan ide pokok dan informasi penting, kamu dapat memperhatikan hal berikut. Yang pertama, dengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan saksama. Catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya, serta gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Membuat ringkasan teks non-fiksi. Menyajikan teks non-fiksi secara lebih singkat dengan mengambil inti sari atau ide pokok dari teks. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. Yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan saksama, menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat sendiri, kalimat dengan bahasa sendiri, memperhatikan pemilihan diksi atau ejaan sesuai dengan EYD. Menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Peta pikiran biasa disajikan berbentuk cabang seperti pohon. Untuk menguraikan informasi menggunakan peta pikiran, kamu perlu menentukan ide pokok setiap paragraf dari teks yang disajikan dan membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi dalam teks. Mempresentasikan informasi dalam peta pikiran yang telah dibuat. Nah, ini jika kita telah membuat peta pikiran, maka saat mempresentasikannya di depan kelas, yang perlu kita perhatikan adalah sikap tubuh yang tegap ketika presentasi, adanya kontak mata dengan pendengar, penggunaan lafal intonasi ketika menjelaskan, pemilihan kata yang tepat ketika mengucapkan salam pembuka dan penutup. Seperti yang terdapat di surat dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan.
telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, yang telah mengajarkan manusia dengan perantara membaca dan menulis. Baik, itu dia penjelasan tentang teks non-fiksi. Semoga kita dapat memahami dan mengambil manfaat dari materi yang telah kita bahas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.